Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvin Suganda dengan NIM 2323240158 Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan dosen Ageng Zakwan Tuba MPD dengan judul Peran Lembaga Internasional dalam Memahami Pelanggaran HAM. Selamat menyaksikan. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Halo, di video ini kita akan membahas bagaimana lembaga-lembaga internasional berperan penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia HAM di seluruh dunia. Yuk simak penjelasannya. Pertama, di sini kita akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang merampas hak dasar seseorang. Contohnya seperti penyiksaan, pembunuhan massal, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan lain-lainnya. Ketika negara atau kelompok melakukan ini, lembaga internasional bisa turun tangan untuk menindaklanjuti dan memberikan tekanan agar pelanggaran dihentikan. Nah, yang kedua, kita akan membahas lembaga internasional utama. Dibagi beberapa bagian, antara lain itu ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB punya peran utama dalam menjaga HAM. Salah satu lembaganya adalah Dewan HAM PBB. Mereka menyelidiki kasus, mengadakan sidang, dan bisa memberikan sanksi politik atau ekonomi kepada negara pelanggar. Yang kedua itu adalah ICC, Mahkamah Pidana Internasional. ICC bertugas mengadili pelaku pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan perang. Contohnya, pemimpin yang memerintahkan pembantaian bisa dibawa ke pengadilan ICC untuk diadili. Nah, yang ketiga, LSM Internasional, Amnesty International, dan Human Rights Watch. Meski bukan lembaga resmi negara, mereka sangat berperan. Mereka melakukan riset lapangan, mengungkap kasus pelanggaran HAM, dan membuat laporan agar dunia tahu dan bertindak. Nah, yang ketiga itu ada bentuk tindakan lembaga internasional. Apa saja sih yang dilakukan lembaga-lembaga ini? Nah, yang pertama itu ada investigasi, mengumpulkan data dan bukti pelanggaran. Yang kedua, publikasi laporan. Publikasi laporan agar dunia internasional tahu dan memberikan tekanan. Nah, yang ketiga juga ada tekanan diplomatik. Misalnya, negara pelanggar bisa dijatuhi sanksi. Yang keempat, pengadilan internasional. Pelaku pelanggaran bisa diadili di Mahkamah Internasional. Nah, yang ketiga ada LSM Internasional, Amnesty International, dan Human Rights Watch. Meski bukan lembaga resmi negara, mereka sangat berperan melakukan riset lapangan, mengungkapkan kasus pelanggaran HAM, dan membuat laporan agar dunia tahu dan bertindak. Nah, yang ketiga itu ada bentuk tindakan lembaga internasional. Apa saja sih yang dilakukan lembaga-lembaga ini? Nah, yang pertama itu ada investigasi, mengumpulkan data dan bukti pelanggaran. Yang kedua, publikasi laporan. Publikasi laporan agar dunia internasional tahu dan memberikan tekanan. Nah, yang ketiga juga ada tekanan diplomatik. Misalnya, negara pelanggar bisa dijatuhi sanksi. Yang keempat, pengadilan internasional. Pelaku pelanggaran bisa diadili di Mahkamah Internasional. Nah, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi. Tapi tentu saja tidak mudah. Ada negara yang menolak kerjasama. Proses hukum sering lama dan rumit. Kadang ada kepentingan politik yang menghambat keadilan.
Namun, semua ini tetap dilakukan demi melindungi hak asasi manusia. Itulah tadi peran lembaga internasional dalam menangani pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Walau penuh tantangan, upaya mereka sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share kalau bermanfaat. Sampai jumpa.